Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Nest.js. Di video sebelumnya kita sudah belajar dan mengenal terkait dengan apa itu Nest.js. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan Nest.js CLI. Apa itu Nest.js CLI? Nest.js CLI adalah alat baris perintah atau command line interface yang disediakan oleh Nest.js untuk mempercepat dan mempermudah pengembangan aplikasi. Dengan CLI ini, pengembang dapat membuat berbagai komponen aplikasi seperti modul, controller, service, middleware, dan yang lain-lainnya dengan mudah hanya dengan beberapa perintah dan baris kode saja. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa kunjungi website resminya ya. Kita akan coba buka. Nah, ini kita buka dokumentasi. Nah, di sini kita akan menginstal untuk Nest.js CLI-nya. Namun sebelum kita menginstal, pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js. Nah, teman-teman bisa kunjungi nodejs.org. Nah, disarankan teman-teman menginstal yang versi LTS ini. Nah, saat ini merupakan versi ke-24.14. Saya akan buka terminal dulu, kemudian saya akan cek dulu Node.js. Nah, saya menggunakan versi 24.14. Nah, jika teman-teman menggunakan sistem operasi Windows, teman-teman akan langsung memiliki NPM. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan Linux, harus menginstalnya secara terpisah. Nah, saya sudah menginstal npm versi 11.12. Oke. Kita kembali ke dokumentasinya. Nah, kita harus menginstal dulu Nest.js CLI secara global. Sebelum kita menginstalnya, kita akan kunjungi dulu. Nah, teman-teman ada yang bertanya seberapa populer sih Nest.js? Kita akan coba lihat ya. Nest.js. Kita akan lihat yang command-nya ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini per minggunya ini sudah di-download sekitar 8 juta. Jadi ini sangat populer ya. Jadi dengan download yang sebanyak ini berarti banyak sekali yang menggunakan. Teman-teman juga bisa lihat di GitHub-nya. Ini jumlah bintangnya ini sudah sampai 75.000 lebih. Kemudian ini sudah di port ya 8.000 lebih. Kemudian ini juga update-nya cukup sering ya. Ini sudah 2 hari yang lalu. Jadi ini cukup populer. Kita akan kembali ke dokumentasinya. Kita akan menginstal dulu Nest.js CLI secara global. Kita akan copy bagian yang ini. Kemudian teman-teman buka terminalnya. Tinggal di paste. Kalau misalkan teman-teman belum menginstal, nanti akan dibuatkan CLI secara global. Kalau sudah menginstal, maka akan diupdate ya. Ini saya sudah menginstal, tapi saya coba install ulang kembali. Oke, ini sudah terinstall. Nah, kalau misalkan sudah terinstall, teman-teman bisa close dulu terminalnya. Kemudian buka lagi supaya terbaca ya. Nah, teman-teman tinggal ketikkan Nest, kemudian cek versinya. Nah, kalau misalkan teman-teman berhasil, maka akan muncul versi Nest.js yang teman-teman install. Kita akan lanjut dulu ke materinya. Nah, basic CLI kita bisa mengecek apa aja perintah CLI yang bisa kita gunakan. Di sini contohnya kita bisa mengenerate project, kemudian kita juga bisa membuat file ya seperti controller, kemudian model. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, detailnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Masuk ke dokumentasinya. Kemudian masuk ke CLI. Nah, di sini. Nah, kita bisa cek dengan Nest. Nah, ini kita bisa menggunakan Nest -h, ini sama, Nest help juga,
Atau kalau misalkan mau panjang, strip 2 help. Nah, ini juga sama, nanti akan muncul perintah apa saja yang bisa kita gunakan. Nah, untuk versi kita bisa dengan dua cara. Min v ini untuk versi juga, min version ini juga sama, akan menghasilkan versi. Ini versi pendeknya, ini versi panjangnya. Help juga sama, ini bisa min h atau menggunakan cara panjangnya. Nah, ini ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan, bisa new, build, start, info. Nah, untuk build kemudian start ini bisa kita lihat nanti di projectnya ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dulu untuk mengecek apa saja perintah yang bisa kita gunakan. Nah, ini untuk generate juga kita bisa lihat apa saja yang bisa kita gunakan. Nest, generate, helpnya. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, untuk tambahan parameternya ya. Nah, kita bisa generate, kemudian di sini ada optionnya, bisa generate apa di sini, kelas, controller, dekorator, filter, dan lain sebagainya. Kita akan coba buat dulu projectnya ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini nest new. Nah, kita bisa gunakan yang ini. Oke, kita buka lagi terminalnya. Kita paste ke sini. Kita akan kasih sampel app. Misalkan seperti ini ya. Kita enter. Nah, ini kita bisa gunakan beberapa packet manager. Kita bisa menggunakan npm, yarn, atau pnvm. Saya akan menggunakan npm ya. Nah, ini proses instalasi dan create-nya ya. Oke, sudah terinstall. Kita tinggal masuk ke sampel app-nya. Oke. Kemudian kita akan buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Buat teman-teman yang belum menginstalnya, teman-teman bisa buka kemudian download ya VS Code. Nah, seperti ini, tinggal teman-teman buka linknya, download sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Ini cukup mudah, tinggal di next saja. Oke, kita kembali ke terminalnya. Nah, kita akan buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman ketikkan code, kemudian dot. Nah, nanti akan terbuka seperti ini ya. Nah, di sini sudah terbuka projectnya. Nah, kita akan lihat beberapa yang sudah ada di packet ini. Ada beberapa perintah nest yang digunakan. Contohnya ini untuk build ya. Nest build. Nah, ini bisa kita gunakan menggunakan npm nanti. Kemudian ini ada nest start, ini untuk memulai project. Kemudian ada nest start watch, ini untuk memulai project dengan auto refresh. Kemudian ini ada debug. Kemudian ini untuk prod. Nah, ini juga ada perintah-perintah lain untuk testing ya. Nanti ini akan kita gunakan untuk menjalankan projectnya. Kemudian di Visual Studio Code ini juga disarankan teman-teman memiliki beberapa ekstensi. Sebelum ke ekstensi kita lanjutkan dulu untuk perintahnya. Nah, di sini ada nest new project, ini sudah kita coba tadi ya. Kemudian di sini ada perintah juga untuk generate. Nah, teman-teman bisa lihat detailnya dari nest dokumentasi ya. Nah, di sini ada banyak perintah. Nah, command-nya ya, ini ada generate, ini untuk mengenerate. Nah, kita akan coba beberapa perintah. Nanti untuk perintah-perintah yang sering digunakan kita akan gunakan sambil kita buat projectnya ya. Nah, kita akan coba saja beberapa perintah. Saya akan langsung di sini. Nah, saya akan coba ke terminal. Kita akan buat satu terminal baru. Oke. Nah, kita akan gunakan beberapa perintah. Contohnya ini ada nest generate ya.
Nah, kita akan coba gunakan misalkan nest generate. Saya akan menggunakan G ya. Misalkan saya mau mengenerate modul. Nah, kita tinggal nest kemudian J modul. Nah, kita modul, misalkan saya akan buat modul out. Nah, kita akan enter. Nah, ini maka akan dibuatkan di sini di dalam src ada out ya. Nah, ini modul out yang tadi kita buat. Nah, ini menggunakan CLI. Nah, ini juga kita bisa gunakan perintah-perintah lain. Di sini ada banyak ya. Ini untuk modul, untuk controller, untuk service. Ini hampir sama dengan cara seperti barusan. Tinggal kita bedakan saja controller, service. Atau juga kita bisa mengenerate langsung semuanya ya. Kita bisa gunakan nest G resource. Misalkan saya akan buat nest G resource yang mau di generate misalkan user. Saya akan generate user. Nah, ini akan diberikan pilihan. Kita akan membuat user ini sebagai REST API atau seperti apa. Kita akan gunakan REST API. Kita tinggal enter saja. Kita yes, maka di sini sudah dibuatkan ya. Nih, usernya dengan lengkap. Semua kebutuhan dasarnya. Di sini ada servisnya, kemudian ada testingnya, kemudian ada controllernya, kemudian di sini juga ada modulnya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ingin membuatnya langsung ya. Nah, kemudian di sini juga sudah ada DTO-nya. Kemudian di sini juga sudah ada entity-nya. Jadi ini sudah versi lengkapnya. Nanti kita akan gunakan perintah-perintah seperti ini ketika kita mulai membuat projectnya. Oke, saya clear screen. Nah, kemudian di sini membuat project tadi sudah kita lakukan ya. Nah, sebelum kita melengkapi struktur foldernya, kita akan coba lihat dulu. Nah, tadi kita sudah mengenerate-nya. Di sini kita abaikan yang out dan user. Kita akan lihat dulu untuk beberapa file. Di sini main.ts ini adalah entry point untuk projectnya. Kemudian dari sini dia akan memanggil app modul. Dia akan memanggil modul ini. Kemudian modul ini akan mengambil beberapa. Di sini ada out modul, user modul yang tadi kita buat. Kemudian di sini juga ada app controller yang ini. Nah, nanti kita akan pelajari setiap bagian-bagiannya. Kemudian di bagian bawah sini ini merupakan config, kayak misalkan git ignore, ini untuk mengignore gitnya. Kemudian di sini ada prettier, ini untuk formatter. Kemudian ada slin, ini untuk linter. Kemudian di sini ada nest CLI, ini untuk config CLI-nya. Ini ada packet, ini untuk config project-nya ada di sini. Kemudian di sini readme, ini untuk dokumentasinya. Nah, kemudian ada ts build, ini untuk config build-nya. Kemudian di sini ada tsconfig.json, ini untuk konfigurasi TypeScript-nya. Nah, sebelum kita melakukan atau mengkonfig, kita akan install dulu beberapa kebutuhan ekstensi untuk Visual Studio Code-nya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa referensi text editor. Teman-teman bisa menginstal ada slin. Ini yang paling disarankan slin dan prettier dan jest. Kalau yang lainnya ini opsional aja ya. Saya akan contohkan. Saya akan menginstal slin. Nah, kebetulan di sini saya sudah ada slin, saya tinggal mengenable-nya. Kalau misalkan belum, teman-teman tinggal diinstal saja. Kemudian saya juga akan mengaktifkan prettier.
Ini kode formatter ya, yang ini. Nah, ini sudah diinstal. Kalau misalkan teman-teman belum, tinggal diinstal saja Prettier-nya ya. Kemudian saya juga akan menginstal Jest dan Errorlens. Jest ini untuk testing ya. Nah, ini saya akan menginstal Jest ini. Kemudian Jest Runner. Kalau misalkan teman-teman ingin mudah menjalankan proyeknya ya. Kalau misalkan teman-teman mau diinstal, boleh yang ini. Tapi saya akan install yang ini dulu. Kemudian kita akan install juga Errorlens supaya mempermudah menganalisa error. Nah, ini saya akan install. Kemudian kalau misalkan teman-teman sudah ada, tinggal di enable saja. Oke, yang disarankan 4 itu. Kalau yang sisanya ini opsional saja. Kalau teman-teman mau install, silahkan, enggak juga tidak apa-apa. .env .env ini supaya nanti kita env-nya mudah dibaca ya. Ini tinggal diinstal. Kemudian kita juga menginstal Nest file generator. Ini kalau misalkan teman-teman mau generate filenya dari VS Code. Tapi kalau misalkan mau pakai terminal, ini tidak perlu. Nest file generator. Nah, ini ya. Kalau teman-teman mau menginstal, silahkan. Nanti tinggal gini. Tuh, mau generate modul, tinggal kasih tahu si VS Code-nya mau diinstal di mana. Hampir sama dengan CLI tadi. Tapi di sini dengan bentuk GUI ya. Dengan bentuk tampilan. Jadi lebih mudah untuk digunakan. Kalau misalkan teman-teman tidak hafal terkait command-nya, ini bisa menggunakan ini. Ini opsional saja. Oke. Nah, selanjutnya setelah di enable, kita akan menambahkan beberapa config. Nah, seperti ini ya. Ini ada error, kita bisa perbaiki errornya. Ini kita hapus aja base URL-nya. Kemudian saya akan ganti path. Nah, saya akan gunakan ini. Kemudian saya akan gunakan add dan semuanya yang setelahnya. Nah, kita akan gunakan di sini path yang sama dengan yang tadi, semuanya seperti ini. Oke. Kita akan save. Nah, sekarang sudah tidak error ya. Kemudian yang mungkin nanti error itu di Bootstrap ini. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Aslin ya. Karena tadi kita sudah install, di sini ada warning. Kita bisa ubah ini dengan void. Nah, ini sudah tidak error ya. Jadi untuk beberapa config kita bisa tambahkan supaya si Aslin-nya ini bisa kita gunakan. Nah, ini kayak misalkan dirname ini karena belum terbaca jadi error seperti ini ya. Oke, ini main. Nah, saya ingin menambahkan di main ini supaya nanti mudah. Ini tambahan saja. Nah, ini saya akan ambil ini ya, application running di port berapa. Tinggal di save. Nah, kita akan coba jalankan. Coba dulu ya. Kita menggunakan npm. Kalau misalkan teman-teman tidak ingin auto refresh, tinggal npm start seperti ini. Nah, nanti dia akan jalan. Tuh. Ini tinggal tekan kontrol dan klik. Tuh, hello world-nya sudah muncul ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ingin ketika ada perubahan ini watch,
atau auto refresh, teman-teman bisa npm run start dev. Jadi kalau misalkan nanti kita ubah, dia otomatis nge-refresh ininya ya. Misalkan di bagian service hello world updated, kita save, dia otomatis refresh ya. Jadi kalau misalkan kita tekan kontrol dan klik, di sini langsung muncul yang terbaru, tidak perlu di close dan dijalankan lagi. Oke, nanti untuk beberapa perintah kita akan gunakan di sambil berjalan ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya ketemu di video selanjutnya.